Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik sekalian, ini para generasi milenial secara umum ya, tapi ada juga kelihatannya kakak-kakaknya generasi milenial, bahkan ada ayah ibu dari jadi saya panggil yang umum saja karena kebanyakan milenial, jadi saya panggil adik-adik sekalian. Malam ini alhamdulillah kita mengadakan acara ngaji budaya yang ke-7 ya. Alhamdulillah DPP PKS sesuai dengan program yang sudah dicanangkan, insya Allah kita akan terus mengadakan ngaji budaya untuk memperkenalkan ya, untuk supaya kita bisa lebih dekat dengan kebudayaan ya. Dan alhamdulillah malam hari ini juga pakar-pakarnya hadir di sini. Ada Ustaz Salim Villa, kemudian ada Pak Ali Untung, dan kemudian ada Ayah Irwan. Ini enggak bisa hadir ya? Ada. Oh ada ya? Biar kurang nanti dia Pak. Oh gitu ya. Ngomong orang yang belum datang. Tema malam ini adalah tentang politik, film, dan generasi milenial. Saya mungkin sedikit saja memberikan satu ya pandangan saya tentang film ya. Film ini salah satu media ya aktualisasi sekaligus juga media promosi ya gagasan-gagasan ya dari produsernya ya, dari pembuat film itu ya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Nah dalam konteks ini kita melihat bahwa film ini satu media yang sangat efektif ya. Dia adalah merupakan media komunikasi yang cukup simpel ya, mudah dicerna. Ini cocok ya sebetulnya buat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini yang saya pahami dalam masyarakat yang terlalu tidak terlalu jelimet di dalam berimajinasi. Karena itu masyarakat Indonesia itu tidak terlalu cocok dengan baca buku. Iya kan? Padahal sebetulnya yang saya rasakan, saya termasuk penikmat buku daripada film. Itu justru ketika kita baca buku itu kita diajak berimajinasi ya, sementara film itu imajinasi kita sudah dibatasi kepada visual yang kita lihat. Kita tidak bisa berimajinasi jauh lebih dari itu. Kita dipaksa untuk memahami alur cerita itu seperti visual itu. Tapi kalau Anda baca buku, begitu baca kalimat per kalimat, Anda bisa berimajinasi ya. Nah di sini memang perbedaannya. Nah karena itu saya kira memang film cocok buat orang Indonesia. Orang Indonesia ini tidak terlalu kuat di dalam berimajinasi. Nah di sini saya ingin melihat dari dua sisi. Film sebagai media untuk tadi ya mempengaruhi orang lain, menyampaikan gagasan kita. Saya kira hari ini film menjadi media yang boleh dikatakan bisa ya dilakukan oleh semua orang dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi semua orang yang punya gagasan ingin diketahui orang lain, ingin digunakan untuk mempengaruhi orang lain, itu bisa menggunakan media film ya. Sekarang saya kira dengan peralatan yang ada ya tidak terlalu sulit kita membuat film. Yang sulit adalah membangun gagasannya ya. Nah di sini tentu saja bagi mereka yang punya daya kreativitas ya kesempatan hari ini saya kira ya. Nah saya minta generasi milenial ya yang sekarang ini ya bangsa Indonesia dan khususnya juga yang teman-teman yang yang muslim, bagaimana kita bisa mendakwahkan nilai-nilai Islam itu dengan film ini. Nah tapi di sisi lain bagi kita sebagai penonton film, penikmat film, saya kira tadi saya katakan kita bisa menikmati film itu dan mendapatkan gagasan-gagasan orang lain dengan sangat mudah ya. Tetapi saya sarankan sebagai penikmat film yang harus dikembangkan adalah jiwa kritis
Ya, jadi kalau Anda mau membuat film harus dikembangkan daya kreativitas. Kalau menjadi penikmat film, Anda harus mengembangkan daya kritis. Karena tidak setiap pesan yang disampaikan dalam film itu sesuai dengan ya apa nilai-nilai kita. Disitulah harus ada ya dialog kekritisan antara diri kita dengan pembuat film itu. Nah ini saya kira penting buat kita karena dahsyat atau derasnya informasi film hari ini bisa mempengaruhi kita semuanya. Nah adik-adikku sekalian, untuk itu semua saya tetap menganjurkan kepada adik-adikku sekalian, jadilah para pencari ilmu pengetahuan, ya, dengan terus rajin membaca, ya, membaca apa saja. Nah memang sekarang ada tantangan tersendiri buat orang Indonesia. Orang Indonesia ini dulu, ya, ketika kita mulai ya pada sekolah gitu baca calistung, baca tulis hitung, itu calistumnya belum tertanam, terinternalisasi, muncul apa yang namanya radio, ya, sehingga kita lebih senang dengar, ya, lebih senang dengar jiping katanya, ngaji kuping daripada baca, mendingan nguping, ya. Nah kemudian berikutnya muncul lagi televisi, makin males orang Indonesia baca, makin males. Nah sekarang muncul yang namanya smartphone. Ya, dengan smartphone ini kita sepertinya menjadi penikmat baca, tetapi penikmat bacanya itu adalah hal-hal yang instan. Ya, ya itu chatting, Twitter. Sekarang bahkan menurut saya generasi milenial hari ini sudah terframe oleh dunia digital. Ya, seolah-olah kata-kata itu hanya dibatasi 140, sekarang 280 kan. Seperti itu sekarang ini. Maka sekalipun Anda generasi milenial sekarang ini suka baca chatting dan sebagainya, disuruh baca novel segini udah nggak bisa. Berat. Malah makin menjadi berat. Nah saya minta kepada adik-adikku sekalian, lepaskan dari belenggu-belenggu itu, karena lautan ilmu pengetahuan sesungguhnya yang paling dalam dan bisa Anda resapi itu lewat baca buku. Ya, ya nanti bukunya tentu mungkin ada yang di digitalize, ya, bisa baca itu. Tetapi kebiasaan membaca buku itu saya kira harus dibangun, ya, oleh adik-adikku sekalian. Kalau bicara film, saya ingin cerita sedikit, ya, tentang bagaimana pengaruh film, ya. Dulu saya lagi tidak tahu umur berapa, saya dulu suka nonton Charlie Chaplin juga. Ya, dulu ada The Modern Man, ya, bercerita tentang kisah manusia modern, ya. Itu betul-betul tertancap juga di diri saya, ya. Bagaimana ya Charlie Chaplin itu melakukan kritik sosial tentang betapa manusia modern itu melakukan proses industrialisasi, menciptakan mesin, teknologi adalah untuk mempermudah hidup manusia. Tetapi ternyata teknologi dan industrialisasi itu pada akhirnya menuntut pengorbanan manusia dan manusia menjadi terkorbankan. Dalam film itu digambarkan Charlie Chaplin menggerakkan mesin-mesin itu, ya, sepertinya memproduksi sesuatu dan itu bermanfaat buat manusia, tapi akhirnya Charlie Chaplin sendiri ikut tergilas oleh mesin. Ini kritik sosial bahwa sesungguhnya modernisasi, industrialisasi yang tadinya digunakan untuk membantu manusia, tapi pada akhirnya ketika kita tidak memiliki jiwa alert, ya, hati-hati terhadap teknologi, akhirnya kita terlindas oleh teknologi itu sendiri, kita menjadi korban. Nah saya kira medsos hari ini, saya kira kalau kita pandai menggunakan medsos, smartphone itu dengan bagus, maka itu sangat bermanfaat buat kita. Tapi begitu kita lalai, bahkan kita kemudian di-frame oleh medsos, oleh teknologi yang ada, maka teknologi bukan lagi menjadi sesuatu yang berfaedah, tetapi menjadi musibah buat kita semua. Nah disitulah saya ingin kembali kepada adik-adik sekalian generasi milenial, gunakanlah smartphone ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai Anda menjadi korban dari smartphone tersebut, ya. Nah mudah-mudahan Ali Untung nanti dan yang lain, ya, bisa membuat film-film dengan pesan-pesan seperti itu, insya Allah, ya. Dan khusus saya kira ini karena ada tema politiknya, saya ingin menitipkan pesan pada adik-adik sekalian,
Insya Allah ini orang sebut sebagai tahun politik ya, 2019 nanti akan ada pilpres dan pemilu legislatif. Saya berharap Anda sekalian menjadi pemilih-pemilih kritis ya, menjadi pemilih-pemilih yang tidak terombang-ambing oleh apa yang dalam politik sebagai bandwagon effect. Efek di mana ada sebuah opini yang dibangun ya, sehingga semua orang diarahkan ke situ. Misalnya melalui survei-survei yang abal-abal, itu bisa membuat bandwagon effect. Anda dipaksa, oh kayaknya si ini yang akan menang, daripada milih yang kalah dengan yang menang. Itu yang disebut dengan bandwagon effect. Nah, Anda tetap sebagai generasi milenial harus kritis ya, mencari figur anggota DPR ataupun calon presiden yang benar-benar ya memenuhi kaidah-kaidah di mana mereka akan hadir menjadi pelayan masyarakat, bukan mereka yang kemudian nanti dia minta dilayani oleh masyarakat. Indonesia akan semakin baik ke depan ketika muncul pemilih-pemilih kritis ini ya. Dan itu saya kira tadi dikatakan oleh Ayah Irwan, ada sekitar 48 juta, ini sangat menentukan ya. Untuk menang itu kurang lebih sekitar 65-70 juta udah dapat itu pilpres ya. Nah, kalau 48 juta itu bisa diraih, kurangnya cuma 12-17 juta ya. Itu diambillah dari para eyangnya milenial. Nah, ini saya kira pesan saya adalah seperti itu. Mudah-mudahan yang hadir di gedung ini adalah para pemilih-pemilih kritis ya. Insya Allah Indonesia ke depan akan jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.